Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sinta Septiana dengan NPM 23201030955 dari Rombel K1 Keuangan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan penilaian bisnis PT Batu Licin Nusantara Maritim Tbk atau BESS. Jadi BESS merupakan perusahaan yang bergerak di industri logistik maritim dan transshipment yang didirikan pada 25 Mei tahun 2011, kemudian melakukan IPO pada tahun 2020 dengan bidang usaha utama yaitu menyediakan jasa angkutan komoditas tambang terutama batu bara dan nikel dan jasa transshipment dengan struktur kepemilikan yang didominasi oleh PT Batu Licin 69 Transportasi sebesar 78,36%. Berdasarkan analisis Porter Five Force, posisi kompetitif BESS tergolong cukup kuat karena didukung hambatan masuk industri yang tinggi dan rendahnya ancaman substitusi. Namun perusahaan tetap menghadapi tantangan dari tingginya persaingan industri dan daya tawar pemasok terutama pada harga BBM kapal. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan tersebut, BESS memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan yaitu kepemilikan armada sendiri sebanyak 18 set armada, kemudian lokasi operasional yang strategis, serta rekam jejak zero accident. Namun, dari matriks KPI Industri tahun 2024, net profit margin mengalami penurunan menjadi 7,6%, sedangkan working capital turnover menjadi 2,39 kali. Hal ini tentunya menjadi catatan krusial bagi operasional perusahaan saat ini. Kemudian pendapatan mengalami penurunan pada periode 2023 hingga 2024, sehingga laba bersih turun signifikan pada tahun 2024. Pelemahan laba ini menunjukkan meningkatnya tekanan biaya operasional perusahaan. Meskipun profitabilitasnya tertekan, neraca BESS justru menunjukkan penguatan yang luar biasa. Likuiditas perusahaan yang sangat melimpah ditandai dengan current ratio yang melonjak mencapai 432% di tahun 2024. Di saat yang sama, perusahaan sangat disiplin melunasi utang sehingga rasio DER berhasil ditekan turun drastis hingga menyentuh 11% pada tahun 2024. Kemudian dari rasio aktivitas sendiri, perputaran aset tergolong stabil, namun perputaran modal kerja terus melambat akibat tingginya tumpukan aset lancar. Dari sisi rasio pasar, penurunan laba tadi berdampak langsung pada terkoreksinya EPS di tahun 2024. Kemudian perusahaan juga tidak membagikan dividen selama tahun 2020 hingga tahun 2024. Secara keseluruhan, kinerja keuangan BESS ini memiliki kondisi yang kuat dengan likuiditas yang tinggi dan tingkat utang yang terus menurun. Namun penurunan profitabilitas, efisiensi modal kerja dan EPS pada tahun 2024 ini menunjukkan adanya tekanan pada kinerja operasional serta kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham. Kemudian, pada asumsi proyeksi keuangan 2025 hingga 2029 ini disusun menggunakan pendekatan konservatif. Pertumbuhan pendapatan dan investasi diproyeksikan stabil di angka 5% per tahun. Gross margin diasumsikan 31%, di mana perusahaan difokuskan pada pemulihan profitabilitas serta pemeliharaan armada yang ada. Kemudian dari asumsi tadi, pendapatan dan laba bersih BESS ini diproyeksikan pulih secara bertahap dan tumbuh stabil hingga 2029. Kebutuhan investasi juga dapat dibiayai dari dana internal tanpa tambahan utang baru, sehingga aset dan ekuitas diperkirakan terus meningkat. Proyeksi operasional ini menghasilkan pertumbuhan arus kas bebas atau FCFF yang solid setiap tahunnya. Arus kas ini kemudian didiskontokan menggunakan WACC sebesar 11,1%. Kemudian berdasarkan perhitungan DCF, diperoleh nilai intrinsik sebesar Rp85,56 per saham yang berada jauh di bawah hasil valuasi relatif yaitu sekitar Rp105 hingga Rp185 per saham. Selain itu, PER dan PBV BESS jauh melampaui rata-rata perusahaan sejenis, membuktikan bahwa saham BESS saat ini diperdagangkan pada valuasi premium dan terindikasi kuat berada pada kondisi overvalue. Kemudian pada tabel sensitivitas ditekankan bahwa nilai intrinsik BESS sangat dipengaruhi oleh perubahan WACC dan pertumbuhan jangka panjang. Bahkan pada skenario bull yang paling agresif, nilai intrinsiknya hanya di angka Rp135. Resiko terbesarnya adalah fluktuasi harga BBM kapal yang bisa menggerus margin laba secara tiba-tiba. Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa BESS ini memiliki neraca yang kuat, utang yang rendah, dan keunggulan armada yang jelas. Namun, harga saham saat ini mencapai Rp344 per saham dinilai terlalu optimis dibandingkan fundamentalnya dengan potensi downside sebesar 75,1% menuju nilai intrinsiknya yaitu sebesar Rp85,56 per saham. Karena tidak memiliki margin of safety, rekomendasi investasi untuk BESS adalah sell. Kemudian berikut merupakan daftar referensi yang saya gunakan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.